Selamat datang di video kelompok 1 pengantar manajemen. Dalam video ini, kami akan membahas The Walt Disney Company. Narator dalam video ini ada Atikah Putri, Dimas Prasetyo Ibrahim, Dini Puspitasari, Fahira Anggriani, dan Kurnia Nur Fadilah. Selamat menikmati. Pertama adalah sejarah perusahaan. The Walt Disney Company atau Disney adalah perusahaan konglomerat di bidang hiburan dan media terbesar di dunia, berpusat di Burbank, California. Didirikan pada tanggal 16 Oktober tahun 1923 oleh Walt Disney dan Roy Oliver Disney dengan nama Disney Brothers Cartoon Studio dan berubah nama menjadi Walt Disney Company pada tahun 1986. Perusahaan ini terbagi menjadi 4 bagian utama yaitu 1. Studio Entertainment atau hiburan studio, 2. Park and Resort atau taman tema dan resort, 3. Media Networks atau jaringan media, 4. Consumer Products atau produk konsumen. Visi dan misi dari The Walt Disney Company yaitu visi Walt Disney adalah menjadi salah satu produsen dan penyedia hiburan dan informasi terkemuka di dunia. Misi Walt Disney Company adalah untuk menghibur, memberi informasi, dan menginspirasi orang-orang di seluruh dunia melalui kekuatan penceritaan yang tak tertandingi yang mencerminkan merek-merek ikonik, pemikiran kreatif, dan teknologi inovatif yang menjadikan perusahaan kami menjadi perusahaan hiburan terkemuka di dunia. Oke, untuk konsep marketing atau konsep pemasaran dari The Walt Disney Company, yang pertama yaitu ada produk. Disney memiliki beragam produk di berbagai segmen industri, termasuk film dan animasi. Di antaranya yaitu ada taman hiburan, contohnya Disneyland, program TV, saluran Disney Channel, layanan digital, Disney Plus Hotstar, program konsumen seperti mainan, pakaian, dan merchandise. Fokus pada kualitas dan kreativitas produk menjadi prioritas utama Disney untuk memenuhi harapan penggemar dan konsumen. Yang selanjutnya, konsep marketing price. Disney menggunakan strategi harga yang beragam tergantung pada produk dan layanan yang ditawarkan. Strategi harga Disney juga mencakup paket-paket diskon, promosi khusus, dan penawaran bundle untuk meningkatkan daya tarik produk. Konsep pemasaran yang ketiga adalah place, tempat atau distribusi produk Disney yang sangat luas dan mencakup berbagai kanal. Ini termasuk toko fisik di taman hiburan, toko retail di pusat perbelanjaan, e-commerce melalui situs web resmi. Selain itu, Disney juga menjangkau konsumen melalui saluran media seperti TV, Disney Channel, dan platform streaming Disney Plus. Dan yang keempat adalah promotion. Disney dikenal dengan strategi promosi yang kuat dan kreatif. Mereka menggunakan iklan televisi, media sosial, promosi secara khusus atau premier film, kerjasama dengan selebriti. Selain itu, Disney juga memiliki program loyalitas seperti program keanggotaan Disney Vacation Club yang menawarkan pengalaman eksklusif kepada pelanggan setia mereka. Analisis SWOT, strength, merek yang telah dikenal oleh masyarakat, portofolio hiburan yang beragam, inovasi teknologi dalam pengembangan pasar, responsif terhadap perubahan pasar. Selanjutnya weakness, biaya research and development yang mahal, ketergantungan pada industri hiburan yang fluktuatif. Selanjutnya opportunities, pengembangan lebih lanjut dari produk dan layanan berbasis teknologi. Pertumbuhan dalam pasar global, meningkatkan eksistensi di industri pariwisata. Yang selanjutnya atau yang terakhir ada threats. Persaingan yang ketat dari perusahaan media dan teknologi lainnya, resiko, perubahan regulasi di industri hiburan dan media, lalu maraknya kasus pembajakan konten. Fakta menarik The Walt Disney. Disney memiliki lebih dari 200 anak perusahaan di berbagai bidang mulai dari rumah produksi film, studio musik, siaran TV, hingga video game. Saat ini Disney memiliki 15 waralaba film besar dari Marvel Cinematic, Star Wars, hingga film animasi besutan Pixar. Walt Disney memenangkan banyak Academy Award. Di antaranya, meraih sebanyak 26 Oscar dan memenangkan rekor Oscar terbanyak di sepanjang sejarah. Meraih penghargaan kehormatan atas pembuatan kartun, meraih nominasi Short Subject dan dokumenter terbaik, Best Animated Feature, dan masih banyak lagi penghargaan yang dimenangkan oleh The Walt Disney Company di setiap tahunnya.
Selanjutnya, kisah manajemen. Disney jatuh melarat, lalu bangkit lagi berkat Mickey Mouse. Walt Disney merupakan nama panggilan dari Walter Elias Disney, seorang pengusaha besar di Amerika Serikat, yang juga berperan sebagai animator, produser, sutradara, penulis naskah, dan pengisi suara. Disney mengejar karir dengan mendirikan sebuah perusahaan kecil bernama Love O' Grams. Sayang sekali, perusahaan tersebut akhirnya bangkrut. Namun kebangkrutan tersebut tak menyurutkan niat Disney untuk mengembangkan karirnya. Dengan berbekal uang 20 US dollar dan sebuah koper, dia pindah ke Hollywood. Di sanalah bisnisnya terus berkembang. Disney mulai mengerjakan serial kartun yang baru berjudul Alice Comedies. Serial tersebut didistribusikan M.J. Winkler, wanita pertama di dunia yang memproduksi dan menjual film kartun. Namun sayangnya, film itu akhirnya kehilangan popularitas. Kemudian Disney menciptakan serial baru berjudul Oswald the Lucky Rabbit dan berhasil mengatasi kasus kebangkrutan dan membayar seluruh utangnya. Namun, tak lama dia menemukan hak ciptanya atas sejumlah serial karyanya telah dipalsukan Winkler dan suaminya. Pasangan tersebut juga merebut semua animator yang bekerja padanya. Dia pun untuk kedua kalinya mengalami hantaman keras di bisnis yang tengah dirintisnya. Di perjalanan pulang di kereta, Disney mulai bermain-main dengan kertas dan pensilnya. Hasil coretannya adalah gambar seekor tikus yang langsung diberi nama Mickey. Tokoh tersebut lalu dikembangkan dengan membuat animasi, dan Lily, istri Disney, membantunya mewarnai Mickey. Dalam waktu singkat, 3 kartun Mickey Mouse berhasil diproduksi. Meski sukses dengan Mickey Mouse, Disney tak pernah lelah menciptakan berbagai tokoh baru yang melegenda hingga saat ini. Tak heran, satu demi satu tokoh kartun yang diciptakannya menuai banyak keberhasilan dan membuat perusahaan filmnya Walt Disney semakin berjaya. Bagaimana Disney bangkit? Yang pertama, fokus pada merek. Yang kedua, konsisten dalam menciptakan inovasi dan kreativitas. Kesimpulannya, Disney didirikan pada tahun 1923 dan masih berdiri kokoh hingga saat ini. Selama lebih dari 95 tahun, Disney telah menjadi perusahaan ikonik menjangkau hati miliaran orang. Sepertinya, Disney tidak akan hilang dalam waktu dekat. Mereka sangat diminati untuk produk mereka, terutama film animasi. Disney telah mengakuisisi cukup banyak perusahaan dan memiliki arus kas yang cukup untuk menopang perusahaan mereka di tahun-tahun mendatang. Sarannya, berdasarkan analisis SWOT, Disney ini berfokuskan pada peningkatan daya saing bisnis dan keberhasilan jangka panjang di pasar internasional. Perubahan dalam manajemen dan strategi perusahaan harus fokus pada penggunaan kekuatannya sebagai faktor strategis internal untuk memastikan pertumbuhan di tengah kelemahan perusahaan. Strategi ini juga harus mengatasi dampak ancaman dan eksploitasi peluang berdasarkan faktor strategis eksternal dalam industri. Disney perlu terus berinovasi, perluas pasar global, dan tingkatkan pengalaman konsumen melalui platform digital yang interaktif. Tetap berpegang pada visi dan misi, Disney tampil terus responsif terhadap tren dan kebutuhan pasar.